Nah ini, nah untuk itu apa sih yang menjadi keunggulan orang dulu, mahasiswa lama zaman angkatan saya? Menjadi keunggulannya adalah kesulitan. Zaman saya kan belum bisa ada Mbah Google. Harus baca buku, harus baca majalah, harus baca koran. Kemampuan untuk membeli bukunya terbatas. Maka mahasiswa zaman dulu itu baca buku giliran atau tukeran. Baca koran sampai lejet korannya, tukeran, giliran. Keterbatasan itu melahirkan apa? Kerja keras. Kerja keras apa? Dapetin buku, dapetin majalah, dapetin diktat, dan dapetin berbagai hal. Motokopi lama. Lahir apa lagi mahasiswa zaman itu? Bikin skripsi itu pakai rugos. Cover halaman luar, di rugos pakai huruf, kamu nggak ngalamin. Hurufnya ditempel satu lepasin, tempel satu lepasin, dibikin. Kemudian kalau salah ngetik pakai tip X. Berulang-ulang itu. Karena itu berulang-ulang, dibacanya berulang-ulang, apa? Melahirkan daya ingat. Memorinya kuat. Nah sekarang apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Akses terhadap informasi tidak mesti datang ke perpustakaan. Akses terhadap pengetahuan tidak usah beli buku. Semuanya sudah tersedia di media digital. Mudah didapatkan. Tetapi karena mudah didapatkan, mudah hilang dari pikiran. Tidak nempel. Jadi kenapa para ahli pendidikan sekarang menggeser di dunia negara-negara maju, menggeser lagi ke buku? Kenapa? Karena media digital tidak melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Media manual itu melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Itu titik lemahnya. Nah, apa kelebihan mahasiswa hari ini? Bisa mendapat dua-duanya. Bisa mendapat media digital dan bisa mendapat buku manual. Ini kelebihannya. Sehingga apa yang menjadi kelebihan mahasiswa zaman dulu? Berjalan kaki. Karena jalan kaki badannya sehat, etosnya tinggi. Apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Tidak usah berjalan kaki. Dia bisa naik motor, dia bisa naik mobil, atau mendapatkan sesuatu tidak mesti berjalan. Sekarang sudah semuanya serba digital. Makanan bisa diantar, pesanan baju bisa diantar, pacar juga bisa diantar. Tetapi apa yang menjadi titik lemah? Secara fisik mengalami penurunan kualitas hidup. Karena mengalami penurunan kualitas hidup apa? Maka dia banyak mengalami problem gangguan psikologi. Yaitu apa? Mudah stres. Karena mudah stres akhirnya apa kebutuhannya? Butuh traveling. Butuh healing. Kenapa? Karena kalau tidak traveling, tidak healing, nanti teeling. Ini problem. Sehingga ketika tadi kebutuhan saya skincare, jalan-jalan, ya iya ini mahasiswa sekarang. Kenapa? Karena mengalami kejenuhan hidup. Kenapa jenuh? Karena sesuatu mudah didapat. Sesuatu yang mudah didapat itu akan mudah jenuh. Sesuatu yang sulit didapat cenderung lebih abadi. Jadi kalau dapat pasangan itu langsung mudah didapat, cepat jenuh. Yang bagus adalah sulit didapatkan, bila perlu tidak dapat-dapat, sehingga penasaran seumur hidup. Nah ini, jadi ini yang menjadi orientasi. Karena ini yang menjadi orientasi apa yang harus dibangun sekarang dalam dunia kemahasiswaan sekarang adalah perbanyak pengalaman. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya sambil nyari pekerjaan. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya.
berbahagia. Jangan bersedih. Kenapa? Dengan Anda tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya, maka Anda memiliki kesempatan menjadi orang hebat. Kenapa memiliki kesempatan menjadi orang hebat? Kenapa? Anda harus jadi orang. Yang satu harus kuliah, yang satu harus nyari makan buat sambil kuliah, yang satu harus nyari duit buat bekal kuliah. Maka cari makan untuk makan sendiri karena sambil kuliah, cari duit untuk biaya semesteran. Sesungguhnya Anda lagi diberi talent sama alam untuk menapaki hidup yang sebenarnya. Sehingga ketika lulus kuliah Anda tidak usah berlatih lagi. Anda sudah menjadi manusia yang siap melakukan apapun dan survive dimanapun. Kenapa? Terlatih selama 4 tahun. Itu. Tapi bersedihlah bagi mereka yang serba ada. Kenapa? Kesempatan untuk berlatihnya terbatas. Kesempatan untuk survive-nya terbatas. Kenapa? Serba mudah didapatkan. Serba mudah diraih. Ini. Untuk itu kenapa orang-orang yang mengalami penderitaan itu cenderung lebih sukses? Kenapa? Karena dia survive. Kenapa dia survive? Dia tidak lemah. Dia tahu potensi. Dia tahu talent yang ada dalam dirinya. Dia tahu kesempatan yang harus diambilnya kapan. Tidak ada pemain sepak bola yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Tidak ada pemain football, bola volleyball yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Maka penderitaan itu adalah latihan menuju kebahagiaan. Disakiti itu adalah latihan untuk menemukan cinta yang abadi. Dan hidup tidak akan bisa diraih tanpa latihan. Bapaknya mana, orang mana tadi? Cek. Saya orang mana, Pak? Orang Tasikmalaya, Pak. Tasik? Ya. Wah, kuliah di dia, Jang. Oke. Nyasab, Pak. Tinggal di mana? Sekarang di Pangkalan Jati, Pak. Pondok Ngos? Labu. Kos? Ya. Berapa kos sebulan? 800-an, Pak. 800. Bapakmu kerja apa? Karyawan, Pak. Di? UPN. UPN. UPN, Pak. UPN? Ya, di sini. Di sini? Ya. Oh, jadi setinggal dong sama bapak kamu? Ya. Oh, serumah? Ya, sekontrakan, Pak. Oh, sekontrakan? Ya. Ibunya di sana, di Tasik? Sama ibu juga sekeluarga, Pak, di kontrakan. Oh, masih ngontrak? Ya. Oh, di kontrakan sekeluarga? Ya. Belum punya rumah? Rumahnya di kampung, Pak. Ya udah, saya juga di kampung rumahnya. Ya, di sini mah nggak ada. Udah, itu setahun kosan kamu saya bayarin. Dah, diam di sini. Oke, apa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Afandi, Pak. Ya? Muhammad Afandi. Mana asal? Saya lahirnya di Jakarta. Lahir tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Orang tuanya kerja apa? Ibu kebetulan pegawai negeri sipil dan bapak lagi petani di Jawa, Pak. Petani di Jawa, Pak. Bapak petani? Iya, betul, Pak. Tinggalnya di Jawa, Bapak? Iya, betul, Pak. Nih orang Jawa itu. Bapaknya bertani di Jawa, ibunya ASN di Jakarta. Bapaknya tetap bertani di Jawa kan? Iya, betul, Pak. Hebatnya itu. Orang Sunda mah ngahiji ngontrak bareng. Padahal salah satu tinggal di Tasik, bertani. Oke. Nah, terus biaya kuliah dari ibu? Iya, betul, Pak, dari ibu. Oke, berapa ongkos sehari? Biasanya saya per minggu sih, Pak. Seminggu berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu, Pak. 100 ribu seminggu, murah dong? Dicukup-cukupin aja, Pak. Oke, berarti setahun dari saya. Oke. 500 ribu sebulan. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak usah minta sama ibunya. Siap. Ya, kayak nanti tuh ada, nah. Nih mahasiswa pinter. Amin. Yang berani melawan laki-laki. Amin. Bener, oke. Ya, di mana rumahnya? Rumah saya di Kabupaten Tangerang, Pak. Tangerang. Iya, kabupatennya. Kabupaten, Tangerangnya mana? Tangerang, Kabupaten Utara. Ya Tangerang. tahu saya, desa mana, kelurahan mana? Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, kampungnya Rawakidang. Hebat, kamu orang desa kan sama dengan Iya. saya, orang desa hebat. Wanian, kamu udah pernah pacaran gak sih? Pernah. Pernah disakitin? Pernah banget. Oh pantes. Kamu adalah kamu. Lihat muka dia kayak lihat yang pernah menyakitinya. Laki-laki itu memang selalu nyakitin.
Awalnya ada maunya, penuh romantisme. Setelah engkau tahu bau tubuhku, kau pergi tanpa arah. Bau tubuh maksudnya lagi keringetan olahraga. Berapa kali pacaran? Berapa? Pas SMA sekali doang. Hah? Sekali? SMA sekali. Tapi nyakitin? Iya. Sekarang gak ada minat lagi pacaran? Ada sih. Ada. Cuma nyari yang lebih baik gitu. Katanya udah gak percaya laki-laki. Kan buat masa depan Pak. Kan Jadi butuh juga laki-laki? enggak, kan nikah itu sunnah Pak dalam Islam. Enggak, aku nanya. Jadi butuh juga laki-laki? Sekarang gak butuh. Sebenarnya saya bisa independen sendiri. Saya apa-apa sendiri. Saya Enggak, aku bahkan- nanya aja. Kamu membutuhkan seorang laki-laki enggak sih? Butuh. Ya udah, butuh gitu. Aku nanya sama kamu membutuhkan seorang laki-laki enggak? Butuh, Pak. Butuh? Aku tidak membutuhkan seorang wanita sedikit pun.